Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kajian kami mengenai topik peran literasi digital dan teknologi pendidikan untuk mendukung SDGs 2030. Penelitian ini kami susun berdasarkan telaah terhadap berbagai jurnal dan sumber ilmiah terbaru yang membahas hubungan antara literasi digital, teknologi pendidikan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu SDGs. Harapannya, presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang mengapa literasi digital menjadi kompetensi yang sangat penting dalam dunia pendidikan saat ini, serta bagaimana perannya dalam mendukung tercapainya pendidikan berkualitas sesuai dengan SDGs 2030. Penelitian ini berfokus pada keterkaitan antara literasi digital dan pemanfaatan teknologi pendidikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Kami melihat bahwa teknologi pendidikan berkembang sangat cepat, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pengguna, baik guru maupun siswa. Entah itu dalam memahami, mengelola, dan memanfaatkan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membahas perangkat teknologi, tetapi lebih menekankan pada kompetensi manusia di balik penggunaannya. Latar belakang yang mendorong kami untuk memilih judul ini yaitu pendidikan secara global telah diakui sebagai hak dasar manusia yang harus dijamin bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Hal ini tercermin dalam berbagai kesepakatan internasional, termasuk SDGs 2030. Dalam SDGs, khususnya tujuan 4, pendidikan dipandang sebagai kunci utama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan kesiapan menghadapi tantangan global. Saat ini kita hidup di era digital, di mana hampir semua aspek kehidupan termasuk pendidikan dipengaruhi oleh teknologi. Entah itu cara siswa belajar, cara guru mengajar, dan cara sekolah beroperasi telah berubah secara signifikan. Oleh karena itu, pendidikan harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas masalah utama teknologi digital dalam meningkatkan literasi digital. Jadi ada beberapa poin utama. Poin utama dari masalah-masalah ini, yang pertama itu ada banyak siswa dan guru itu belum literat secara digital, lalu teknologi yang dipakai itu hanya secara teknis, lalu ada resiko dari hoax, plagiarisme, dan cyberbullying, lalu juga masih ada kesenjangan di akses internet. Jadi meskipun teknologi ini telah banyak digunakan di sekolah, masih terdapat berbagai permasalahan yang serius. Banyak siswa dan guru ini belum memiliki literasi digital yang memadai. Artinya mereka mungkin bisa mengoperasikan perangkat seperti laptop atau smartphone, tetapi mereka tuh belum mampu menggunakan teknologi itu secara kritis dan bertanggung jawab. Jadi akibatnya itu teknologi ini sering digunakan hanya untuk mencari informasi atau membuat tugas, tanpa pemahaman mendalam tentang validitas, etika, dan dampaknya. Hal ini memunculkan berbagai risiko seperti penyebaran hoax, praktik plagiarisme, dan kasus cyberbullying di kalangan siswa. Selain itu masih terdapat kesenjangan akses internet dan perangkat digital antar wilayah, terutama antar daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini tuh menyebabkan ketidakmerataan kualitas pendidikan digital. Dengan demikian, masalah utama ini bukan hanya ketersediaan teknologi, tetapi itu kemampuan manusia dalam memanfaatkannya secara cerdas dan kritis. Lalu selanjutnya ada apa sih literasi digital itu? Jadi literasi digital ini sering disalahpahami hanya sebagai kemampuan menggunakan gadget atau aplikasi. Padahal konsep ini jauh lebih luas dan kompleks. Pertama, aspek teknis mencakup kemampuan mengoperasikan perangkat digital, aplikasi, dan platform pembelajaran. Kedua, aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis, misalnya membedakan fakta dan opini, serta menilai kredibilitas dari sumber informasi. Lalu yang ketiga itu aspek sosial ini mencakup kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan berinteraksi secara positif di ruang digital. Lalu yang keempat itu aspek etis ini menekankan tanggung jawab dalam berinternet.
seperti menghormati privasi, menghindari ujaran kebencian, dan tidak menyebarkan informasi palsu atau hoax. Jadi oleh karena itu, literasi digital ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan teknologi secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam dunia pendidikan. Terus selanjutnya ada metode penelitian yang dipakai oleh kelompok kami. Jadi penelitian ini tuh menggunakan metode literat, literatur review atau tinjauan pustaka. Artinya itu penelitian ini tidak dilakukan melalui eksperimen atau survei langsung, tetapi dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah, buku, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik literasi digital dan teknologi pendidikan eh, materi kami. Pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan systematic mapping study, yaitu metode yang memungkinkan peneliti ini mengelompokkan, membandingkan, dan menganalisis temuan dari berbagai sumber secara sistematis. Tujuannya ini adalah memperoleh gambaran yang komprehensif tentang peran literasi digital dalam dunia pendidikan. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Kanasya. Penjelasan selanjutnya mengenai temuan utama, hubungan dengan SDGs, lalu kesimpulan akan dibawakan oleh saya, yakni Dia Puspita. Kita masuk ke penjelasan mengenai temuan utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi digital memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Nah, siswa yang memiliki tingkat literasi digital yang tinggi cenderung lebih kritis dalam menilai informasi yang mereka dapatkan di internet. Nah, mereka ini tidak langsung percaya, tetapi juga melakukan verifikasi dan perbandingan sumber. Apakah informasi yang didapatkan ini sudah akurat atau belum? Nah, kalau dari sisi gurunya, peningkatan literasi digital ini mampu membuat para guru lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi sebagai media pembelajarannya. Nah, para guru ini mulai memanfaatkan video interaktif, platform e-learning, dan juga aplikasi edukasi digital untuk memperkaya proses belajar mengajar. Dampaknya ini sangat bagus, yakni suasana kelas jadi lebih interaktif, kolaboratif, dan juga berpusat pada siswa. Artinya, siswa ini tidak hanya menerima informasi secara pasif dari guru, tetapi juga ikut berkontribusi dengan cara berdiskusi, bertanya, dan juga berpartisipasi dalam pembelajaran berbasis proyek. Jadi, suasana kelas lebih aktif, bukan hanya sekedar guru yang berbicara. Dengan demikian, teknologi dan juga literasi digital saling menguatkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, lalu apa sih hubungannya dengan SDGs 2030 ini? Penelitian ini memiliki keterkaitan erat dengan SDGs 2030. Terkaitan pertama dengan SDGs poin 4, yakni pendidikan lebih berkualitas. Nah, artinya literasi digital ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dengan membuat pembelajaran ini lebih relevan, inovatif, dan juga berbasis dengan teknologi. Nah, keterkaitannya dengan poin kedua, yakni SDGs poin 9, SDGM siap era digital. Nah, artinya dengan penguatan literasi digital dapat membantu mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih siap dalam menghadapi dunia kerja yang berbasis teknologi dan juga industri digital. Yang terakhir terkait dengan SDGs poin 10, yakni literasi digital dapat berpotensi mengurangi kesenjangan informasi karena beberapa siswa ini kan dari berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, dengan ini mereka ini dapat mengakses dan juga memanfaatkan sumber belajar digital yang lebih setara. Dengan demikian, literasi digital bukan hanya sekedar isu pendidikan, tetapi juga bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Baik, kita sampai di akhir, yakni kesimpulan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada teknologi saja, tapi juga harus diiringi dengan kualitas literasi digital penggunanya. Oleh karena itu, kita perlu program pelatihan yang berkelanjutan bagi guru. Lalu kita juga perlu integrasi digital ke dalam kurikulum, serta yang tidak kalah penting juga pemerataan akses internet dan juga perangkat digital yang merata di seluruh wilayah. Dengan demikian, literasi digital bukan hanya sekedar pilihan,
tetapi juga kebutuhan yang mendesak dalam pendidikan modern agar generasi muda ini mampu belajar dan beradaptasi serta berkontribusi secara positif di era digital saat ini. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok 10. Semoga pemaparan materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan yang baru bagi kita semua. Kami, kelompok 10, terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.